Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Salam sehat. Belakangan ini pergesekan antar umat beragama semakin banyak. Bahkan selain pergesekan antar umat beragama, termasuk pergesekan hukum, politik, bahkan antar negara. Ya, ini menandakan bahwa semua orang menganggap kelompoknya merasa paling benar. Saya boleh ambil contoh ya. Ada 5 ahli agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Kalau saya tanya kepada kelima orang ini, agama yang paling benar yang mana? Pasti yang 5 ini menjawab, mengaku masing-masing yang paling benar adalah agamanya. Lalu kalau dibalik ditanya yang mana yang salah, pasti akan menunjuk yang 4 yang salah. Yang benar hanya agama yang dianut dirinya. Ini kenyataan. Makanya saya ambil contoh. Kalau yang mengaku paling benar adalah Islam, saya tanya lagi, Islamnya yang mana? NU, Muhammadiyah, LDI, Persis, atau Ahmadiyah? Pasti dari golongan mereka akan mengaku paling benar, dan semua mengaku yang lain salah. Itulah kenyataan saat ini. Makanya saya akan kutip tentang perlunya mencari wasilah dan metodologinya, karena yang hilang saat ini adalah wasilah dan metodologinya. Simak baik-baik, akan saya sampaikan wasilah dan metodologinya. Sebelum saya mengutip atau menyampaikan wasilah dan metodologinya, boleh saya duduk santai ya, kita duduk sambil santai, dan simak baik-baik, jangan sampai gagal paham. Hakikat beragama menemukan kembali wasilah dan metodologi. Setelah kita amati dan kita pelajari, tampak bahwa gesekan di antara berbagai kelompok semakin menguat. Gesekan ini terjadi antara mereka yang cenderung membenarkan dan mengukuhkan kelompoknya. Panas ya. Bahkan di dalam satu agama pun terdapat banyak kelompok dan golongan yang masing-masing merasa paling benar. Demikian pula gesekan yang terjadi antar umat beragama yang berbeda saat gesekan berbagai kepentingan duniawi seperti ekonomi dan politik. Hal ini terjadi karena banyak yang tidak terbimbing oleh sistem agama yang benar. Semua pihak merasa berada di jalan kebaikan dan kebenaran karena merasa masing-masing memiliki dalilnya sendiri. Namun timbul pertanyaan, jika semua merasa benar, mengapa dampak yang timbul justru kerusakan? Terjadi pula ketegangan antara kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda, yang terkadang diperuncing oleh informasi yang beredar di media sosial, seolah-olah ada banyak agama. Padahal itu adalah pandangan baru. Menurut pandangan yang hakiki atau yang kodim, agama sejatinya hanya satu. Ternyata
Seiring dengan upaya dakwah dan peribadahan yang kami tingkatkan, gejolak di luar justru tampak semakin besar. Ini ibarat air yang di dalam wadah besar yang kita panaskan, semakin besar apinya, semakin besar pula gejolaknya. Air harus mendidih terlebih dahulu untuk menjadi matang. Namun, kami cukup mengamati dan tidak perlu ikut larut dalam gejolak tersebut. Pola yang terjadi selalu sama, yaitu satu pihak mengklaim kebenaran sambil menyalahkan yang lain. Dan begitu pula sebaliknya, tanpa ada titik temu. Padahal telah dijelaskan bahwa agama yang hakiki, agama yang kodim, sesungguhnya hanya satu. Adapun agama-agama yang datang kemudian merupakan pembaruan yang diturunkan seiring waktu. Namun agama yang kodim bersifat kekal dan mutlak. Ada dua hal yang telah hilang dari pemahaman banyak orang, yaitu sambungan tali wasilah atau perantara dan metodologinya. Jika kedua hal itu ditemukan, maka akan terjadi sebuah konversi tinggi. Langit dan bumi terhubung, dunia dan akhirat terhubung, manusia dan Tuhan terhubung. Amal di dunia akan terhubung dengan Tuhan di akhirat. Inilah dua hal yang telah hilang dan perlu kita sampaikan kepada semua orang, yaitu wasilah dan metodologinya. Ya, dari hubungan antara wasilah dan metodologi inilah akan hadir sebuah sistem yang utuh. Jika sistem ini benar-benar kodim, maka agamanya satu, tauhidnya satu, makrifatnya satu, akhiratnya satu, dan Tuhannya pun satu, meskipun mungkin disebut dengan banyak nama. Bayangkan, sebuah kelompok telah menjalankan sholat, zikir, puasa, dan haji. Namun jika mereka tidak memiliki wasilah dan tidak mengetahui metodologinya, ibadah mereka tidak akan terhubung dengan Allah. Seseorang bisa saja beribadah di sini atau bahkan pergi naik haji ke Mekah, tetapi ibadahnya tidak akan sampai kepada Tuhan. Inilah masalahnya. Banyak yang tidak lagi mengenal dan memahami wasilah dan metodologi, sehingga mereka beranggapan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan yang di akhirat. Mereka tidak menyadari perlunya menemukan saluran wasilah melalui Tuhan di dunia. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Rasul hanyalah manusia biasa yang telah wafat dan tidak ada lagi Rasul di zaman ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip syahadat yang menyertakan kesaksian kepada Rasul. Bagaimana cara mentaati perintah untuk taat kepada Rasul jika Rasul dianggap sudah tiada? Bagaimana memahami kedudukan Rasul sebagai pembawa keselamatan jika Rasul hanya dianggap sebagai sosok di masa lalu yang telah wafat? Ini merupakan sebuah distorsi pemahaman. Menjadi tugas kami untuk meluruskan pemahaman ini. Sebagai perumpamaan, jika kita mengundang presiden dan beliau berhalangan hadir, beliau akan mengutus seorang utusan. Utusan itulah yang akan duduk di kursi yang disediakan. Paham? Dan menyampaikan pidato mewakili presiden. Apakah utusan itu adalah presiden? Oh, tentu bukan. Tetapi ia mewakili presiden dan memiliki hubungan langsung dengan presiden. Allah bersemayam di aras. Yang datang ke dunia adalah utusannya. Apakah utusan itu Tuhan? Bukan. Tetapi ia adalah mewakili Tuhan dan tali hubungannya tersambung. Karena kita belum bisa langsung menuju akhirat
maka carilah tali penghubung di dunia, yaitu wakil Tuhan atau utusannya, asalkan wasilahnya tersambung. Ya, banyak kelompok dan organisasi keagamaan saat ini yang tampaknya telah kehilangan wasilah tersebut. Bahkan dalam syahadat, kesaksian kepada utusan menjadi kabur karena klaim bahwa Rasul telah wafat. Jika utusannya dianggap tiada, lantas bagaimana dengan Tuhan yang mengutusnya? Tuhan saja dahulu selalu menggunakan utusan untuk berhubungan dengan umat di dunia. Jika ada yang mengatakan Tuhan tidak lagi memakai utusan, lantas sejak kapan aturan itu berubah? Tuhan saja menggunakan utusan, masa kita melalui utusan? Coba cek surah Asy-Syura 51. Silahkan cek. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa, tetapi ini adalah sistemnya. Tuhan berada dalam dimensi yang mutlak, bahkan maha mutlak. Untuk itu, carilah terlebih dahulu Tuhan di dunia yang memiliki nama, sifat, dan wujud yang nyata. Al-Quran banyak menyebutkan perintah taatilah Rasul. Inilah adalah sistem mentaati Allah adalah melalui ketaatan kepada Rasul. Jika Rasulnya tidak ada, akhirnya manusia hanya mentaati interpretasi tafsir dan pendapat pribadi. Itulah bahayanya pemahaman yang kurang tepat, yang bahkan disebutkan Nabi lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Oke? Paham sampai sini? Mari kita lanjut. Ingatlah, Nabi pun menggunakan buruk saat Mi'raj. Sekarang tidak lagi yang membahas Mi'raj karena dianggap mukjizat yang hanya berlaku untuk Nabi. Padahal Nabi bersabda, sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Ini adalah distorsi yang sangat jelas. Nabi mengimani kitab-kitab dan rasul-rasul terdahulu. Perhatikan, Al-Quran menyebut kitab-kitab dan rasul-rasul, bukan hanya satu kitab atau satu rasul. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan seluruh umat manusia, bukan Tuhan satu kelompok saja. Hakikat dari semua kitab adalah satu, dan hakikat dari semua rasul adalah satu, yang qadim. Qadim berarti keberadaannya mutlak, baku, dan kekal. Jika kekal, ia tidak bisa berubah. Orang-orang di luar sana banyak yang tidak lagi mengerti ilmu qadim, maka hanya berpegang pada menurut ayat ini atau menurut ulama ini. Ini bukanlah praktek beragama, melainkan masih sebatas teori agama. Bedakan antara sepeda, teori bersepeda, latihan bersepeda, dan orang yang sudah mahir bersepeda. Orang yang sudah mahir tahu cara mengendalikan rem dan pedalnya. Perintah untuk beribadah ditujukan kepada mereka yang telah beriman dan mampu bersepeda, bukan yang masih dalam tahapan teori atau latihan. Praktek beragama wajib melalui wasilah dan metodologi. Tujuannya adalah membangun hubungan sebab akibat atau kausalitas dengan Tuhan. Jika tidak terhubung, apa gunanya? Jika pemahaman tentang akhirat hanya sebatas bayangan masa depan, maka agama menjadi sebuah angan-angan. Begitu pula, jika hanya menjadi kenangan masa lalu dan diceritakan orang lain tanpa pernah dialami secara pribadi,
praktek agama yang sejati adalah pengalaman yang terjadi saat ini. Jika ini adalah praktek, maka akhirat, surga, neraka harus bisa dialami sekarang. Tentu tidak lepas dari metodologinya. Praktek membutuhkan metodologi. Tuhan tidak berada di dunia fisik ini. Yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Tuhan berada di alam lain. Begitu pula roh kita. Maka tanpa menggunakan ilmu roh, kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan di langit. Langit dan bumi harus memiliki tali penghubung, dan itulah wasilah. Tanpa itu semua hanyalah omong kosong, omdo, angan-angan. Meskipun seseorang hafal Quran, hafal hadis, mereka mengaku menyembah Allah, tetapi apakah mereka diakui olehnya? Mereka bahkan tidak mengenalnya. Apa gunanya pergi haji jika tidak mengetahui tali wasilah dan metodologi untuk menyambungkannya? Ibarat tujuanmu adalah ke Jakarta, tetapi kau hanya sampai di Palembang atau Jombang, maka kau tetap belum sampai. Seringkali penyampaian yang terdengar indah justru tidak selaras dengan esensi ajaran. Tuhan sejatinya menyatukan, bukan memecah belah. Maka jika sebuah ajaran justru menimbulkan perpecahan dan merendahkan pihak lain, patut dipertanyakan kebenarannya. Seharusnya sebuah ajaran mampu menunjukkan formula yang dapat menyatakan berbagai sudut pandang sebagai wujud rahmatan lil alamin. Dua hal yang hilang adalah wasilah dan metodologi, dan keduanya barulah sholatmu akan terhubung. Kalau tidak, tanpa itu lalai dan ancamannya neraka wel. Disinilah letak pemahaman yang mendalam. Beserta Allah adalah setara dengan beserta orang yang telah beserta Allah. Menyembah Allah menjadi setara dengan mengikuti jalan yang telah menyembah Allah. Kesetaraan ini dapat dipahami jika seorang mengetahui konversinya melalui wasilah dan metodologinya. Bahkan berserta dengan namanya, Bismillah sudah setara dengan beserta Allah. Maka beserta Allah juga setara dengan beserta walinya. Arti menyembah adalah ketika cinta, harapan, tujuan, orientasi, bakti, dan pengorbananmu terpusat kepadanya. Di dalam Al-Quran, bukankah iman seorang belum sempurna jika belum mencintai Rasul melebihi yang lain? Perintahnya jelas, taatilah Rasul, dahulukan Rasul, berjuanglah beserta Rasul. Semua orientasi ibadah ternyata terpusat melalui Rasul. Di dunia ini kita tidak bisa menyembah Allah secara langsung karena Dia laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Yang ada di dunia adalah Tuhan yang bernama, yang diperkenalkan oleh Rasul. Bukankah ada kalimat sungguh aku ini Allah, maka sembahlah aku. Kalimat sungguh adalah penekanan bagi mereka yang ragu. Maka untuk menyembah Tuhan di langit, engkau harus menemukan Tuhan di dunia terlebih dahulu. Kesaksian asyhadu alla ilaha illallah tidak mungkin ditujukan kepada zat yang tidak terjangkau di akhirat, melainkan melalui kesaksian kepada utusannya. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Namun, apakah Rasul itu adalah Allah? Tentu bukan. Sama seperti utusan presiden yang bukan presiden,
kita menyembah Raja Manusia, agar kita tahu alamat yang jelas untuk cinta, harapan, dan pengabdian kita. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Itulah Raja Manusia, sesembahan manusia. Ibaratnya, jika engkau berada jauh dari Jakarta, engkau tidak akan bisa mendengar siaran radio FM langsung dari stasiunnya. Engkau memerlukan sebuah pesawat radio, lalu engkau mengatur gelombang dan frekuensinya agar sama. Saat itu engkau beserta dengan siaran FM, meskipun yang ada di hadapanmu adalah sebuah radio. Apakah engkau beserta Tuhan? Tidak. Engkau beserta manusia utusannya, dengan catatan gelombang dan frekuensinya keduanya terhubung. Itulah wasilah dan metodologi. Sampai sini paham? Mari kita lanjutkan. Jika engkau di dunia, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa beserta Allah di akhirat secara langsung. Maka carilah Tuhan di dunia, yang talinya tersambung dengan Tuhan di langit. Inilah bahasa kiasan yang bagi sebagian orang mungkin terdengar keliru, tetapi perhatikan firman-Nya. Sungguh, aku inilah Allah, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas sekali perintahnya. Beserta Allah sama dengan beserta namanya, sifatnya, perbuatannya, afalnya, bahkan zatnya, asalkan engkau mengetahui wasilah dan metodologinya. Tanpa itu, menyebut nama Allah berulang kali tidak akan menyambung. Tidak ubahnya seperti burung beo yang mengulang kata-kata. Yang membedakan adalah wasilah dan metodologinya. Sesungguhnya engkau diajari untuk menyembah Allah yang di langit melalui Allah yang di bumi. Sebagaimana Isa Al-Masih berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, tidak ada pilihan lain. Semua halnya dengan konsep Trinitas. Ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Isa. Yang terlihat di dunia adalah Isa. Penyembahan kepada Bapa dialamatkan melalui Isa. Apakah Isa adalah Tuhan? Bukan, tetapi Tuhan berada di baliknya. Itu sama persis dengan perjalanan Nabi Muhammad. Ini sama dengan konsep Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Kita menyembah melalui manusia, tetapi dengan wasilah dan metodologi. Tanpa itu akan menjadi kemusyrikan. Sebaliknya, menyembah Allah secara langsung tanpa wasilah dan metodologi pun berpotensi menjadi kesia-siaan, karena usahanya tidak akan sampai. Bagi mereka yang telah mencapai pemahaman ini, menyembah Allah melalui namanya, sifatnya, rasulnya, dan ulil amrinya adalah sama saja, karena pada hakikatnya tidak ada apa-apa selain Dia. Memanggilnya dengan sebutan Allah, Bapa, Rama, God, atau nama apapun akan tetap tersambung. Namun bagi mereka yang belum sampai pada pemahaman ini, ilmu ini bisa dianggap sesat. Maka tontonlah, simak sampai tuntas, jangan gagal paham. Pelajarilah sampai mendalam, jangan sepotong-sepotong. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Arwah. Salam pembaharuan, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.